Pemerintah mengklaim angka kematian pasien COVID-19 di tanah air menurun di tengah lonjakan kasus positif. Namun klaim pemerintah ini menimbulkan tanda tanya seiring ketidaksesuaian data antara pusat dan daerah. Di sisi lain, pemerintah dinilai justru masih berkutat pada kampanye 3M dan mengabaikan langkah 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Dalam rapat terbatas pembahasan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional yang digelar secara virtual Senin kemarin di Istana Merdeka, Presiden Jokowi memberikan tenggat waktu 2 pekan bagi Komite Penanganan COVID-19 dan PEN untuk menyusun rincian proses vaksinasi. Instruksi ini dikeluarkan karena hingga 27 September 2020, angka kesembuhan di Indonesia sebesar 73,76% yang dinilai masih rendah dibandingkan angka kesembuhan global yaitu 73,85%. Pemerintah pun mengklaim rata-rata angka kematian akibat COVID-19 secara nasional menurun dari 4,33% menjadi 3,77%. Meski angka ini masih lebih tinggi 3,01% dari angka kematian global. Saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin itu direncanakan secara detail seawal mungkin. Saya minta dalam 2 minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama, sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan. Namun, klaim pemerintah ini menimbulkan tanda tanya. Kawal COVID-19 menemukan adanya kesimpang siuran informasi terkait angka kematian dan kesembuhan. Ketika pengendalian wabah virus corona semakin tertatih-tatih, banyak kalangan menilai pemerintah Indonesia gagal menyediakan akses dan transparansi informasi kepada publik mengenai pengendalian terhadap virus corona. Jumlah kasus dan juga yang meninggal semakin besar selisihnya, sementara jumlah yang sembuh stabil. Sebagai ilustrasi, data pusat dan daerah untuk tanggal 27 dan 28 September di pusat menyebut angka 10.473, sementara daerah tertera 11.391. Ada selisih minus 918 atau jika dipresentasi mencapai minus 8,06%. Pandemi sudah berjalan 7 bulan, sejumlah indikator menunjukkan buruknya penanganan di tanah air. Akan sampai kapan penanganan pandemi sesuai relnya? Selama sepekan terakhir, angka kasus positif COVID-19 di tanah air justru melonjak hingga 16,4% dibandingkan pekan sebelumnya, dari 26.314 kasus menjadi 30.641 kasus. Per 29 September 2020, ada 5 provinsi mengalami kenaikan kasus tertinggi. Dan disitulah kami mulai melihat bahwa ada gap angka di antara versi pusat dengan versi daerah. Yang semakin ke sini, gap ini semakin melebar. Jadi bukan setelah sekian hari kemudian ada rekonsiliasi data atau ada rekalibrasi dan kemudian datanya klop lagi. Semakin ke sini itu datanya semakin jauh berbeda. Sayangnya, rasio tes COVID-19 di Indonesia masih jauh di bawah standar Badan Kesehatan Dunia WHO. Pandemic Talks mencatat, jumlah tes harian di Indonesia baru mencapai 70% dari standar minimal WHO, yaitu 27.707 berbanding 38.500. Rasio lacak isolasi Indonesia pun sangat lemah, yaitu 3,3. Jauh dari standar WHO di mana harus lebih besar daripada 30. Artinya, dari setiap kasus positif di Indonesia hanya dilakukan pelacakan dan isolasi terhadap 3 orang saja. Belum lagi tingkat kesembuhan yang selama ini diklaim membaik oleh pemerintah. Pemerintah didesak untuk menaikkan target sampel tes PCR hingga 50.000 sampel per hari dari 30.000 sampel yang ditetapkan. Jangan sampai mengambil cara yang mudah atau shortcut. Misalnya kalau kita hentikan atau kurangi pemeriksaan lab atau tracing ke komunitas, mungkin juga kasus akan turun, tapi bukan itu yang cara yang terbaik.
Kampanye 3M kini gencar digaungkan pemerintah. Di lapangan, masyarakat perlahan sadar pentingnya memakai masker serta mencuci tangan. Tapi PR pemerintah belum selesai sampai di sini. Selain 3M, yang membuat kacau kondisi pandemi di Indonesia adalah lemahnya 3T. Di sini, testing sangat lemah. Tes harian baru 70% dari standar minimum WHO untuk Indonesia. Yang kedua adalah tracing yang lemah, yaitu 3,3 padahal standar WHO lebih dari 30. Artinya setiap kasus positif hanya dilakukan pelacakan dan isolasi terhadap 3 orang saja. Dan yang terakhir adalah treatment yang juga rendah. Di sini mengandung implikasi tingkat kesembuhan bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan sebuah negara menangani pandemi. Tim Liputan Trans